Saya bersedia 24 jam, sehari 7 hari seminggu untuk membantu menyelesaikan masalah benar telepon saya. Jam 3 pagi pada hari Minggu pagi, saya tidak peduli cara saya. Biasanya mendeskripsikan diri saya adalah sebagai seorang insinyur. Karena sebagian besar yang saya lakukan adalah rekayasa teknik. Jadi saya menghabiskan sebagian besar waktu dalam seminggu dengan tim rekayasa dan desain saya mengerjakan mobil saat ini, dan mobil masa depan serta roket dan pesawat ruang angkasa dan hal semacam itu. Anda tahu, ketika saya masih kecil, saya tidak benar-benar memiliki rencana besar. Maksud saya, alasan saya mulai memprogram komputer adalah karena saya menyukai permainan komputer, dan saya memainkan banyak permainan komputer. Dan saya belajar bahwa jika saya menulis perangkat lunak dan menjualnya, maka saya bisa mendapatkan lebih banyak uang dan membeli komputer yang lebih baik. Jadi itu tidak benar-benar didasari oleh visi besar atau semacamnya. Ketika saya tumbuh dewasa, saya membaca banyak buku, dan buku-buku itu seringkali berlatar di Amerika Serikat. Dan sepertinya banyak teknologi baru sedang dikembangkan di Amerika Serikat. Jadi saya berpikir, oke, saya benar-benar ingin bekerja pada teknologi baru. Jadi saya ingin pergi ke Silicon Valley. Pada awalnya saya mencoba meyakinkan orang tua saya untuk pindah ke Amerika Serikat. Tetapi tidak ada dari mereka yang mau. Mereka sudah bercerai dan jadi. Akhirnya saya bisa mendapatkan kewarganegaraan Kanada saya karena ibu saya lahir di Kanada. Jadi saya pindah pertama kali ke Kanada sendirian ketika saya berusia 17 tahun. Dan kemudian beberapa tahun kemudian saya pindah ke Amerika Serikat. Alasan saya datang ke Stanford sebenarnya adalah untuk bekerja pada teknologi penyimpanan energi untuk mobil listrik pada musim panas. Tahun 95, saya melihat internet, dan bagi saya, sepertinya internet akan memiliki efek besar pada kemanusiaan. Jadi saya berpikir, baiklah saya bisa bekerja pada teknologi kendaraan listrik dan melakukan gelar doktor saya di Stanford dan menonton internet dibangun. Atau saya bisa menunda studi saya dan mencoba menjadi bagian dari internet. Dan pada awalnya, saya mencoba mendapatkan pekerjaan di Netscape karena itu adalah satu-satunya perusahaan internet dan mereka tidak menanggapi saya. Jadi saya seperti oke, jika saya tidak bisa mendapatkan pekerjaan di satu-satunya perusahaan internet, maka lebih baik saya mencoba memulai sesuatu. Tetapi saya berbicara dengan profesor saya dan saya berkata, lihat, saya akan mencoba memulai perusahaan. Saya mungkin tidak akan berhasil, dan jika itu tidak berhasil, bisakah saya kembali? Dia berkata, tentu tidak masalah. Dan jadi saya menunda studi saya, dan saya memulai perusahaan melakukan beberapa hal internet. Salah satunya adalah PayPal. Saya pikir, mungkin bermanfaat untuk mengatakan, salah satu hal yang penting dalam penciptaan PayPal adalah bagaimana awalnya dimulai, karena awalnya pemikiran awal saya dengan PayPal adalah untuk menciptakan aglomerasi layanan keuangan. Jadi, jika Anda memiliki satu tempat di mana semua kebutuhan layanan keuangan Anda akan terintegrasi dengan mulus dan bekerja dengan lancar. Dan kemudian kami memiliki fitur kecil, yaitu melakukan pembayaran email. Dan setiap kali kami menunjukkan sistem itu kepada seseorang, kami akan menunjukkan bagian yang sulit, yaitu penggabungan layanan keuangan yang cukup sulit untuk disatukan. Tidak ada yang tertarik. Kemudian kami akan menunjukkan kepada orang pembayaran email yang sebenarnya cukup mudah, dan semua orang tertarik. Saya pikir penting untuk mengambil umpan balik dari lingkungan Anda. Anda ingin menjadi loop tertutup sebaik mungkin. Kami fokus pada pembayaran email dan benar-benar mencoba membuat itu berhasil
Dan itulah yang benar-benar membuat segalanya lepas, landas. Tetapi jika kami tidak menanggapi apa yang orang katakan, maka kami mungkin tidak akan berhasil beralih dari PayPal. Saya berpikir, apa saja masalah lain yang kemungkinan besar paling mempengaruhi masa depan kemanusiaan itu benar-benar, bukan dari perspektif apa cara terbaik yang diurutkan untuk menghasilkan uang, yang mana itu tidak masalah, tetapi itu benar-benar apa yang saya pikir akan paling mempengaruhi masa depan kemanusiaan. Jadi saya pikir masalah terestrial terbesar yang kita miliki adalah energi berkelanjutan. Produksi dan konsumsi energi dengan cara yang berkelanjutan. Jika kita tidak memecahkan itu, abad ini adalah abad di mana kita berada dalam masalah besar, dan kemudian yang lainnya adalah perluasan kehidupan di luar bumi untuk membuat kehidupan multiplanet. Jadi, yang terakhir adalah dasar untuk SpaceX, dan yang pertama adalah dasar untuk Tesla dan Solar City. Saya memulai SpaceX itu. Sebenarnya awalnya saya berpikir bahwa tidak mungkin seseorang bisa memulai perusahaan. Roket saya tidak sebodoh itu. Tetapi kemudian saya berpikir, baiklah, apa cara untuk meningkatkan anggaran NASA itu? Sebenarnya tujuan awal saya. Jadi saya sebenarnya pergi ke Rusia 3 kali untuk melihat pembelian ICBM yang diperbarui. Saya bisa memberitahu Anda itu sangat aneh. Pergi ke sana pada akhir tahun 2001 dan 2002, pergi ke Angkatan Roket Rusia dan mengatakan, saya ingin membeli 2 roket terbesar Anda, tetapi boleh menyimpan nuklirnya. Mereka pikir saya gila, tetapi saya memang punya uang. Jadi itu baik-baik saja. Terutama jika Anda memulai perusahaan, Anda perlu bekerja sangat keras. Jadi, apa arti sangat keras itu? Nah, ketika saudara laki-laki saya dan saya memulai perusahaan pertama kami, Ali mendapatkan apartemen kami, hanya menyewa kantor kecil dan kami tidur di sofa, dan kami mandi di YMCA, dan kami sangat kesulitan. Kami hanya memiliki 1 komputer, jadi situs webnya aktif di siang hari dan saya memprogram di malam hari 7 hari seminggu sepanjang waktu. Saya sempat punya pacar di periode itu, dan agar bisa bersama saya, dia harus tidur di kantor. Jadi kerja keras seperti setiap jam. Bangun itulah hal yang akan saya katakan. Lakukan matematika sederhana untuk mengatakan seperti oke, jika orang lain bekerja 50 jam dan Anda bekerja 100 jam, Anda akan menyelesaikan 2 kali lebih banyak dalam setahun dibandingkan dengan perusahaan lain. Bekerjalah seperti orang gila. Maksud saya, Anda hanya harus memasukkan 80 hingga 100 jam kerja setiap minggu. Semua hal itu meningkatkan peluang keberhasilan. Jika orang lain memasukkan 40 jam kerja seminggu dan Anda memasukkan 100 jam kerja seminggu, maka bahkan jika Anda melakukan hal yang sama, Anda tahu bahwa dalam 1 tahun Anda akan mencapai apa yang mereka capai. Anda akan mencapainya dalam 4 bulan ketika mereka butuh 1 tahun untuk mencapainya. Kemudian itu hanya Anda harus menerapkan banyak jam untuk benar-benar bekerja. Jadi cara saya umumnya melakukannya adalah saya akan bekerja di SpaceX pada hari Senin, dan kemudian Senin malam terbang ke Bay Area. Saya menghabiskan Selasa dan Rabu di Bay Area, kemudian di Tesla, dan kemudian terbang kembali pada Rabu malam, menghabiskan Kamis dan Jumat di SpaceX dalam beberapa bulan terakhir. Kemudian saya akan terbang kembali ke sini pada hari Sabtu, dan entah menghabiskan Sabtu dan Minggu di Tesla, atau menghabiskan Sabtu di Tesla dan Minggu di SpaceX. Jadi 7 hari seminggu tidur di pabrik saya mengerjakan. Semuanya saya bekerja di bengkel cab, perakitan umum bengkel bodi. Apakah Anda pernah khawatir tentang diri Anda meledak dari dalam? Seperti itu terlalu berlebihan.
Sama sekali tidak ada yang harus menaruh jam sebanyak ini. Ke dalam pekerjaan ini tidak baik. Pengendalian tidak boleh bekerja sekeras ini. Saya tidak mereka, tidak boleh melakukan ini. Ini sangat menyakitkan. Menyakitkan dalam arti, apa itu karena otak saya dan hati saya sakit ini. Tidak disarankan. Untuk siapapun saya hanya melakukannya karena jika saya tidak melakukannya, maka Tesla akan mati. Pada dasarnya baik SpaceX dan Tesla dari awal memiliki probabilitas kurang dari 10% untuk berhasil di awal. Saya sebenarnya bahkan tidak akan membiarkan teman-teman saya berinvestasi karena saya tidak ingin kehilangan uang mereka. Saya pikir itu seperti saya, tidak keberatan kehilangan uang saya sendiri. Kami hampir mati di SpaceX sebenarnya, jadi kami menganggarkan untuk 3 penerbangan. Maksud saya, secara teknis saya tidak punya rencana di mana saya harus memiliki uang dari PayPal. Saya punya sekitar 180 juta dolar dari PayPal. Saya pikir Anda tahu saya akan mengalokasikan setengah dari itu untuk SpaceX dan Tesla dan SolarCity. Dan itu seharusnya baik-baik saja. Saya akan memiliki 90 juta dolar seperti persis. Tapi kemudian apa yang terjadi adalah segala sesuatunya memakan biaya lebih banyak dan memakan waktu lebih lama dari yang saya kira. Jadi, saya punya pilihan, entah memasukkan sisa uang itu atau perusahaan-perusahaan itu akan mati. Sebagai contoh, saya akhirnya memasukkan semua uang itu dan meminjam uang untuk sewa dari teman-teman. Jika Anda ingin mencoba menghasilkan terobosan inovatif, begitulah keadaannya. Apapun yang secara signifikan inovatif akan datang dengan risiko kegagalan yang signifikan. Anda harus mengambil peluang besar agar potensi hasil positif yang besar bisa terjadi. Jika hasilnya cukup menarik, maka mengambil risiko besar itu berharga. Sungguh saya mendekatinya. Tetapi kemudian, setelah mengeksekusi di jalan itu, saya sebenarnya melakukan yang terbaik untuk mengurangi risiko Anda tahu. Karena, atau untuk meningkatkan cara lain untuk mengatakannya, probabilitas keberhasilan. Karena ketika Anda mencoba melakukan sesuatu yang sangat berisiko, Anda harus menghabiskan banyak upaya mencoba mengurangi risiko itu. Saat Anda berjalan di jalan itu, maksud saya pikir saya secara konstitusional hanya diarahkan untuk terus berjalan. Saya tidak tahu ini, seperti saya tidak tahu maksud saya. Tentu saja ada saat-saat ketika segala sesuatunya tidak berjalan dengan baik, dan itu cukup menyedihkan pastinya. Dan jadi sulit untuk melanjutkan dengan tingkat antusiasme yang sama. Tetapi saya pikir hal-hal yang kami lakukan cukup penting untuk masa depan. Dan jika kami tidak berhasil, maka tidak jelas hal-hal lain apa yang akan berhasil. Dan jika kami tidak berhasil, maka kami pasti akan ditunjuk sebagai alasan mengapa orang bahkan tidak boleh mencoba untuk hal-hal ini. Jadi saya pikir penting bagi kami untuk melakukan apapun yang diperlukan untuk terus berjalan. Jadi bagaimana Anda menjaga fokus Anda pada gambaran besar ketika Anda terus-menerus dihadapkan dengan kita bisa gulung tikar dalam sebulan? Yah, itu hanya persentase yang sangat kecil dari energi mental pada gambaran besar. Seperti Anda tahu kemana arah umum Anda, dan jalan sebenarnya akan menjadi semacam hal yang zigzag ke arah itu. Saya mencoba untuk tidak menyimpang terlalu jauh dari jalan yang Anda inginkan. Tetapi Anda harus melakukan itu sampai tingkat tertentu. Salah satu pilihan tersulit yang pernah saya hadapi dalam hidup adalah pada tahun 2008, saya pikir saya mungkin memiliki sisa 30 juta dolar. Atau 30 atau 41 juta dolar tersisa pada tahun 2008. Saya punya 2 pilihan, memasukkan semuanya ke dalam satu perusahaan, dan kemudian perusahaan lain pasti akan mati
atau membaginya di antara dua perusahaan. Dan tetapi jika saya membaginya di antara dua perusahaan, keduanya mungkin mati, dan Anda tahu, ketika Anda mencurahkan darah keringat dan air mata Anda untuk menciptakan sesuatu, kami sedang membangun sesuatu itu, seperti seorang anak itu. Seperti yang mana yang akan saya biarkan mati, kelaparan saya tidak sanggup melakukannya. Jadi saya membagi uang itu di antara keduanya. Untungnya, syukurlah keduanya berhasil melewatinya. Apakah itu perasaan yang hebat? Ya, saya pasti telah kalah dalam banyak pertempuran sejauh ini. Saya belum kalah perang, tetapi saya pasti telah kalah dalam banyak pertempuran. Oh ya, lebih dari yang mungkin bisa saya hitung. Maksud saya, kami punya banyak momen di Tesla datang berkali-kali dekat dengan kebangkrutan. Bahkan pada akhir tahun 2008, kami hanya beberapa hari dari kebangkrutan itu. Benar-benar 2 hari, 3 hari. Mungkin karena secara umum, apa pendapat Anda tentang mantra Silicon Valley? Gagal cepat, gagal sering. Atau seperti yang dikatakan Esther Dixon selalu buat, kesalahan baru seolah-olah kegagalan adalah wadah pembelajaran. Saya penasaran jika Anda punya pemikiran lebih lanjut tentang itu dan komentar spontan yang mungkin Anda buat di luar sana. Maksud saya ada banyak sedikit dari maksud saya. Saya pikir itu semacam ada basis entropi dengan kita. Seperti ada lebih banyak cara untuk gagal daripada berhasil. Jadi, maksud saya, Anda harus menjelajah maksud saya, terutama seperti untuk roket ada 1000 cara untuk gagal, dan seperti satu cara itu bisa berhasil. Jadi Anda bisa mengalami banyak kegagalan roket untuk menjelajahi semua cara di mana Anda bisa gagal. Jadi, tetapi saya pikir satu hal hebat tentang Silicon Valley ini adalah bahwa kegagalan bukanlah pressure stigma besar. Jadi itu seperti jika Anda mencoba keras dan itu tidak berhasil, itu tidak apa-apa. Seperti Anda bisa belajar dari itu dan Anda tahu melakukan perusahaan lain, dan itu bukan masalah besar. Maksud saya pikir itu seperti cukup menyakitkan dan sulit sejujurnya dan rasanya mengerikan. Tetapi ya, maksud saya, perusahaan semacam melihat kepada Anda untuk Anda tahu mengumpulkan semangat mereka. Dan jadi saya melakukannya, tetapi saya sejujurnya merasa sangat buruk. Tempat itu sulit dan roket cenderung gagal. Sayangnya, dan bahkan ketika Anda memiliki banyak orang yang sangat pintar, bekerja sangat keras untuk meminimalkan probabilitas kegagalan, itu masih tetap ada. Dan itu Anda tahu, itu cukup signifikan. Anda tahu orang-orang bertanya kepada saya, seperti mengapa roket itu sangat sulit, dan bagian dari itu adalah seperti semuanya harus bekerja pada kali pertama, seperti tidak ada Anda tidak bisa melakukan penarikan kembali. Anda tidak bisa menambalnya, ini harus 9 menit ke orbit atau semuanya berakhir pola pikir yang merangkul kegagalan itu. Bagaimana Anda secara pribadi? Maksud saya jenis kegagalan itu akan membuat banyak dari kita di ruangan ini gila, tetapi tampaknya tidak membuat Anda gila. Sepertinya Anda sangat nyaman dengan itu. Bisakah Anda berbicara tentang pola pikir yang diperlukan bagi Anda untuk bisa menerima jenis kegagalan itu? Ya, saya pikir ada sejumlah waktu tertentu, dan dalam waktu itu Anda menginginkan hasil bersih terbaik. Jadi, untuk Anda tahu, semua rangkaian tindakan yang dapat Anda lakukan akan ada, dan beberapa yang akan gagal, beberapa yang akan berhasil, dan Anda ingin keluaran berguna bersih dari rangkaian tindakan Anda menjadi yang tertinggi. Jadi saya bisa menggunakan seperti analogi bisbol. Seperti Anda tahu, mereka tidak membiarkan Anda hanya duduk di sana dan menunggu lemparan yang sempurna sampai Anda mendapatkan satu yang benar-benar mudah.
yang akan memberi Anda 3 tembakan yang ketiga. Dan mereka berkata, "Oke." Dan mereka keluar kembali ke menempatkan orang lain di sana. Jadi, ada 3 kesempatan memukul dalam bisbol. Jadi, apa yang sebenarnya Anda cari adalah seperti apa rata-rata pukulan Anda. Anda tahu bagaimana Anda melakukannya dalam tur. Dan itu hanya akan ada sejumlah kegagalan. Tetapi Anda ingin keluaran bersih, Anda keluaran berguna, itu dimaksimalkan kegagalan. Pada dasarnya tidak relevan, kecuali jika itu katastrofik bagi SpaceX. 3 peluncuran pertama gagal, dan kami baru saja hampir tidak dapat mengumpulkan cukup suku cadang dan uang untuk melakukan peluncuran keempat. Jika peluncuran keempat itu gagal, kami akan mati. Jadi, beberapa kegagalan di sepanjang jalan, saya berusaha sangat keras untuk mendapatkan keahlian yang tepat untuk SpaceX. Saya berusaha keras untuk menemukan kepala insinyur yang hebat dan murah untuk roket, tetapi bukan kepala insinyur yang baik, yang mau bergabung, dan yang buruk tidak ada gunanya mempekerjakan mereka. Jadi saya akhirnya menjadi kepala insinyur roket. Jadi jika saya bisa menemukan seseorang yang lebih baik, maka kami mungkin akan memiliki kurang dari 3 kegagalan. Bagaimana Anda berpikir tentang membuat keputusan ketika semua orang memberitahu Anda bahwa ini adalah ide gila? Dari mana Anda mendapatkan kekuatan internal untuk melakukan itu? Ya, pertama saya akan mengatakan sebenarnya berpikir saya pikir saya merasakan ketakutan cukup kuat. Jadi bukan seolah-olah saya hanya tidak memiliki rasa takut. Saya merasakannya cukup kuat, tetapi ada saat ketika sesuatu cukup penting, Anda cukup mempercayainya, sehingga Anda melakukannya. Meskipun ada rasa takut, ada orang-orang yang telah berkecimpung dalam bisnis peroketan selama beberapa dekade yang mengatakan tentang Anda, bahwa Anda tidak tahu apa yang tidak program Anda ketahui. Ya, saya kira itu benar bagi siapa saja. Bagaimana? Mungkin ada orang yang tahu apa yang tidak mereka ketahui. Tetapi ketika para kritikus mengatakan Anda tidak bisa melakukan ini, jawaban Anda kepada mereka adalah, kami telah melakukannya. Anda tahu ada pahlawan Amerika yang tidak menyukai ide ini, Neil Armstrong, Gene Cernan. Keduanya telah bersaksi menentang penerbangan luar angkasa komersial dengan cara yang sedang Anda kembangkan. Dan saya bertanya, apa pendapat Anda tentang itu? Saya sangat sedih melihat itu, karena orang-orang itu adalah, ya, Anda tahu, orang-orang itu adalah pahlawan saya. Jadi, itu sangat berat. Tidak, saya berharap mereka akan datang dan berkunjung dan melihat perangkat keras yang kami kerjakan. Dan saya pikir itu akan mengubah pikiran mereka. Mereka menginspirasi Anda untuk melakukan ini, bukan ya? Dan melihat mereka melemparkan batu ke arah Anda itu sulit. Apakah Anda mengharapkan mereka untuk menyemangati Anda? Jadi, mereka berharap mereka akan melakukannya. Apa yang Anda coba buktikan kepada mereka? Apa yang saya coba lakukan adalah membuat perbedaan signifikan dalam penerbangan luar angkasa dan membantu membuat penerbangan luar angkasa dapat diakses oleh hampir semua orang. Begitu banyak orang mencoba mencekik saya agar tidak memulai perusahaan roket itu. Gila, apa yang mereka katakan kepada Anda? Satu teman baik saya mengumpulkan serangkaian video roket yang meledak dan menyuruh saya menontonnya. Dia hanya tidak ingin saya kehilangan semua uang saya. Kami melakukan hal-hal ini yang tampaknya tidak mungkin berhasil, dan kami beruntung. Dan setidaknya sejauh ini mereka telah berhasil. Umumnya memulai bisnis, saya akan mengatakan nomor 1 adalah memiliki ambang rasa sakit yang tinggi. Itu saja ada.
seorang teman saya yang punya pepatah bagus, yaitu bahwa memulai perusahaan itu seperti makan pecahan kaca dan menatap ke dalam jurang. Oke, itu umumnya apa yang terjadi. Karena ketika Anda pertama kali memulai perusahaan, ada banyak optimisme dan hal-hal hebat. Dan kemudian jadi kebahagiaan pada awalnya tinggi. Kemudian Anda menghadapi segala macam masalah dan kebahagiaan akan terus menurun. Dan kemudian Anda akan melalui seluruh dunia yang menyakitkan. Dan kemudian akhirnya Anda, jika Anda berhasil, dan dalam banyak kasus Anda tidak akan berhasil, dan Tesla hampir tidak berhasil, datang sangat dekat dengan kegagalan. Kemudian, jika Anda berhasil, maka setelah waktu yang lama, Anda akhirnya akan kembali ke kebahagiaan. Sejujurnya, memulai akan kembali garan, perusahaan saya akan menyarankan orang untuk memiliki toleransi rasa. Sakit yang tinggi itu pasti benar, bahwa maksud saya, mungkin kadang ada perusahaan yang dibuat di mana tidak ada periode nyeri ekstrim yang berkepanjangan. Tetapi saya tidak menyadari Anda tahu. Sangat banyak contoh seperti itu. Tetapi saya berpikir bahwa pengusaha hebat baru Anda lahir setiap hari dan akan terus melihat perusahaan luar biasa dibangun. Tetapi saya pasti akan menyarankan orang untuk memulai perusahaan untuk mengharapkan periode panjang kesulitan yang cukup tinggi itu benar. Benar, tidak menyenangkan maksud saya. Ada periode kesenangan dan ada periode di mana itu menyakitkan. Dan terutama jika Anda adalah CEO perusahaan, Anda sebenarnya memiliki penyulingan dari semua masalah. Terburuk di perusahaan, tidak ada gunanya menghabiskan waktu Anda pada hal-hal yang berjalan dengan benar. Jadi, Anda hanya menghabiskan waktu Anda pada hal-hal yang salah dan hal-hal yang salah yang tidak dapat diurus oleh orang lain. Jadi, Anda seperti yang terburuk. Anda memiliki filter untuk masalah-masalah paling buruk di perusahaan, masalah yang paling merusak dan menyakitkan. Saya pikir Anda harus merasa cukup terdorong untuk melakukannya dan memiliki ambang rasa sakit yang cukup tinggi. Maksud saya, selama orang tetap super fokus pada menciptakan produk atau layanan terbaik mutlak yang benar-benar menyenangkan pelanggan akhir mereka. Seperti jika mereka tetap fokus pada itu, maka pada dasarnya jika Anda mendapatkan pencarian bahwa pelanggan Anda ingin Anda berhasil, maka Anda mungkin akan berhasil. Jika pelanggan Anda mencintai Anda, peluang Anda untuk sukses secara dramatis lebih tinggi bagi seseorang yang baru memulai. Sebagai pengusaha, saya pikir internet adalah tempat yang bagus untuk memulai, karena jika Anda baru memulai, kecuali Anda punya banyak modal yang seseorang berikan kepada Anda, atau Anda warisi, atau sesuatu, Anda harus melakukan sesuatu. Anda harus memulai perusahaan yang membutuhkan jumlah modal kecil di Y, mana itu sangat dibebankan ke arah modal intelektual di kepala Anda. Jadi saya pikir apapun yang berkaitan dengan semacam perangkat lunak, dan Anda tahu internet adalah titik awal yang sangat baik. Anda tahu itu akan mustahil bagi saya untuk melakukan mobil, listrik atau roket. Anda tahu sejak awal, karena saya akan hal-hal itu membutuhkan uang untuk menyelesaikan apapun, menjadi fokus pada sesuatu yang Anda yakini akan memiliki nilai tinggi bagi orang lain, dan hanya menjadi sangat ketat dalam satak membuat penilaian itu karena orang cenderung kecenderungan alami manusia adalah angan. Angan jadi tantangan bagi pengusaha adalah mengatakan, nah, apa perbedaan antara benar-benar percaya pada cita-cita Anda dan tetap berpegang teguh pada mereka versus mengejar mimpi yang tidak realistis, yang sebenarnya tidak memiliki manfaat, dan itu adalah hal yang sangat sulit untuk dikatakan. Bisakah Anda membedakan antara kedua hal itu? Anda tahu
Jadi Anda harus semacam sangat ketat dalam analisis diri Anda. Sendiri pengusaha sukses mungkin datang dalam segala bentuk dan rasa dan sifat obsesif sehubungan dengan kualitas produk. Terima kasih itu sangat penting. Tetapi bahkan jika Anda yang terbaik selalu ada kemungkinan kegagalan. Jadi saya pikir penting bahwa Anda benar-benar menyukai apapun yang Anda lakukan. Jika Anda tidak menyukainya, hidup ini terlalu singkat. Jika Anda menyukai apa yang Anda lakukan, Anda memikirkannya. Bahkan ketika Anda tidak sedang bekerja, maksud saya itu hanya Anda benar-benar sesuatu yang pikiran Anda tertarik padanya. Dan jika Anda tidak menyukainya benar-benar, tidak bisa membuatnya berhasil. Saya pikir jika Anda menciptakan perusahaan atau jika Anda bergabung dengan perusahaan, hal yang paling penting adalah untuk menarik orang-orang hebat. Jadi entah bergabung dengan grup yang luar biasa yang benar-benar Anda hormati, atau jika Anda membangun perusahaan, Anda harus mengumpulkan orang-orang hebat. Maksud saya, semua perusahaan adalah sekelompok orang yang berkumpul bersama untuk menciptakan produk atau layanan dan jadi tergantung pada seberapa berbakat dan pekerja keras kelompok itu dan sejauh mana mereka fokus secara kohesif ke arah yang baik itu akan menentukan keberhasilan perusahaan. Jadi lakukan segala yang Anda bisa untuk mengumpulkan orang-orang hebat. Jika Anda menciptakan perusahaan, maka saya akan mengatakan fokus pada sinyal. Di atas kebisingan, banyak perusahaan menjadi bingung. Mereka menghabiskan uang untuk hal-hal yang sebenarnya tidak membuat produk lebih baik. Jadi misalnya, di Tesla kami tidak pernah menghabiskan uang untuk iklan. Kami memasukkan semua uang ke dalam penelitian dan pengembangan dan manufaktur dan desain untuk mencoba membuat mobil sebaik mungkin, dan saya pikir itu adalah jalan yang harus ditempuh. Jadi, untuk perusahaan manapun teruslah berpikir, apakah upaya yang dilakukan orang-orang ini, apakah mereka menghasilkan produk atau layanan yang lebih baik? Jika tidak, hentikan upaya itu, jangan hanya mengikuti tren. Jadi Anda mungkin pernah mendengar saya mengatakan bahwa baik untuk berpikir dalam kerangka pendekatan fisika prinsip pertama, yang mana daripada menalar dengan analogi, Anda menyederhanakan segalanya menjadi kebenaran paling mendasar yang dapat Anda bayangkan dan Anda menalar dari sana, dan ini adalah cara yang baik untuk mengetahui apakah sesuatu benar-benar masuk akal atau apakah itu hanya apa yang dilakukan orang lain. Sulit untuk berpikir seperti itu. Anda tidak bisa berpikir seperti itu tentang segala hal itu. Butuh banyak usaha. Tetapi jika Anda mencoba melakukan sesuatu yang baru, itu adalah cara terbaik untuk berpikir. Dan kerangka kerja itu dikembangkan oleh fisikawan untuk mengetahui hal-hal yang berlawanan dengan intuisi seperti mekanika kuantum. Jadi itu benar metode yang sangat kuat. Saya pikir itu adalah hal terakhir yang akan saya dorong untuk Anda lakukan adalah sekaranglah waktunya untuk mengambil resiko. Anda tidak punya anak. Seiring bertambahnya usia, kewajiban Anda meningkat. Jadi, dan begitu Anda memiliki keluarga, Anda mulai mengambil risiko, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk keluarga Anda juga menjadi jauh lebih sulit untuk melakukan hal-hal yang mungkin tidak berhasil. Jadi, sekaranglah waktunya untuk melakukan itu sebelum Anda memiliki kewajiban itu. Jadi saya akan mendorong Anda untuk mengambil risiko. Sekarang lakukan sesuatu yang berani. Anda tidak akan menyesalinya. Saya pikir ketika saya berusia, saya tidak tahu 5 atau 6 tahun atau sesuatu, saya pikir saya gila. Itu aneh, karena jelas bahwa orang lain tidak pikiran. Mereka tidak meledak dengan ide. Ide itu seperti dan aneh.
Saya tidak berpikir. Saya tidak berpikir. Anda ingin menjadi, saya sangat sulit untuk mematikannya. Itu seperti ledakan yang tidak pernah berakhir sepanjang waktu. Ketika saya masih kecil, saya bertanya, semacam apa arti hidup? Mengapa kita ada di sini? Tentang apa semua ini? Sampai pada kesimpulan bahwa pekerjaan yang benar penting adalah mencoba memahami pertanyaan yang tepat untuk diajukan. Semakin kita dapat meningkatkan ruang lingkup dan skala kesadaran manusia, semakin baik kita dapat mengajukan pertanyaan. Pertanyaan ini ada hal-hal tertentu yang diperlukan untuk memastikan bahwa masa depan itu baik. Beberapa hal itu adalah dalam jangka panjang memiliki transportasi berkelanjutan jangka panjang dan pembangkit energi berkelanjutan menjadi peradaban penjelajah angkasa dan bagi kemanusiaan untuk berada di luar sana di antara bintang-bintang dan menjadi spesies multiplanet dan berada di luar sana di antara bintang-bintang adalah penting untuk kelangsungan hidup jangka panjang kemanusiaan. Bagian yang menurut saya pribadi paling memotivasi adalah bahwa itu menciptakan rasa petualangan, dan itu membuat orang bersemangat tentang masa depan. Berapa banyak hal yang bisa Anda beli, yang benar-benar Anda sukai, yang benar-benar memberi Anda sukacita, sangat langka, sangat langka. Saya berharap ada lebih banyak hal. Itulah yang kami coba lakukan, adalah membuat hal yang disukai seseorang. Alam semesta seperti yang kita kenal akan menghilang menjadi kabut halus ketiadaan yang dingin. Pada akhirnya, saya tidak ingin terdengar seperti hal-hal terlalu gelap karena saya pikir seperti Anda, semacam harus optimis tentang masa depan. Tidak ada gunanya menjadi pesimis. Seperti apa kumpulan hal-hal yang dapat dilakukan untuk membuat masa depan lebih baik? Saya pikir bahwa masa depan di mana kita adalah peradaban penjelajah angkasa. Dan di luar sana, di antara bintang-bintang ini sangat mengasihkan. Ini membuat saya menantikan masa depan ini. Membuat saya menginginkan masa depan itu harus ada hal yang membuat Anda menantikan untuk bangun di pagi hari Anda. Menantikan hari itu, menantikan masa depan, versi kedua itu sangat mengasihkan dan menginspirasi Anda. Tahu, hidup tidak bisa hanya tentang memecahkan masalah. Jika tidak, apa gunanya? Harus ada hal-hal yang orang anggap menginspirasi dan membuat hidup layak dijalani di masa depan, di mana kita adalah peradaban penjelajah angkasa. Dan di luar sana, di antara bintang-bintang, saya pikir itu sangat mengasihkan. Itu adalah hal yang kita inginkan. Sedangkan jika Anda tahu kita tidak akan menjadi peradaban penjelajah angkasa, tetapi selamanya terkurung di bumi ini, tidak akan menjadi masa depan yang baik. Itu akan sangat menyedihkan. Saya pikir ada dua masa depan, dan satu masa depan adalah kita berada di luar sana, di antara bintang-bintang dan hal-hal yang kita baca dan lihat di film fiksi ilmiah yang bagus itu benar. Kita memiliki kapal bintang ini, dan kita akan melihat seperti apa planet lain. Kita adalah spesies multiplanet, dan ruang lingkup dan skala kesadaran diperluas melintasi banyak peradaban dan banyak planet dan banyak sistem bintang. Ini adalah masa depan yang hebat. Ini adalah hal yang luar biasa bagi saya, dan itulah yang harus kita perjuangkan.